Kamu membuangnya karena dia cuma naik motor butut. Tapi lihat wajahmu saat tahu dia yang punya hotel tempatmu menikah hari ini. Kisah ini bermula di sebuah malam yang dingin dan hujan. Xiao Feng, pria yang tulus mencintai kekasihnya selama 3 tahun, harus menelan pil pahit penghinaan. Lin Ro, wanita yang selama ini ia puja, memutuskan hubungan dengan cara yang paling kejam tepat di pinggir jalan. Bukan karena Xiao Feng berselingkuh, bukan pula karena ia kasar, melainkan hanya karena satu alasan klise, kemiskinan. Bagi Lin Ro, cinta tidak bisa membeli tas bermerek atau mobil mewah. Dengan tatapan yang penuh rasa jijik, ia mencampakkan Xiao Feng seolah pria itu adalah sampah yang mengotori sepatu hak tingginya, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Apa yang tidak diketahui oleh Lin Ro dan semua orang yang menghinanya adalah identitas asli Xiao Feng. Pria yang mereka anggap sebagai kurir miskin ini sebenarnya adalah pewaris tunggal grup Naga Emas, sebuah konglomerasi bisnis yang menguasai setengah perekonomian kota ini. Selama ini, Xiao Feng sengaja menyembunyikan statusnya, hidup dalam kesederhanaan, dan bekerja kasar hanya untuk mencari wanita yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Namun sayang, ujian cinta itu gagal total. Hatinya hancur bukan karena kehilangan uang, tapi karena melihat wajah asli wanita yang ia cintai. Malam itu, di kamar sempitnya, Xiao Feng memutuskan bahwa masa penyamarannya sudah berakhir. Naga yang tertidur kini telah bangun. 3 bulan berlalu dengan cepat. Lin Ro yang gila harta dengan cepat mendapatkan pengganti. Seorang manajer tingkat menengah yang sombong namun berdompet tebal. Dengan niat jahat untuk mempermalukan mantannya satu kali lagi, Lin Ro sengaja menemui Xiao Feng hanya untuk memberikan undangan pernikahannya. Ia ingin memamerkan bahwa hidupnya jauh lebih bahagia tanpa Xiao Feng. Dengan nada bicara yang tinggi dan penuh ejekan, ia mengundang Xiao Feng untuk datang ke Hotel Grand Imperial, hotel bintang 5 paling mewah di kota itu, tempat pernikahannya akan digelar. Tunangan barunya pun ikut tertawa, meremehkan Xiao Feng yang dianggap tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat semewah itu seumur hidupnya. Hari pernikahan pun tiba. Di depan lobi Hotel Grand Imperial yang megah, para tamu undangan berlomba memamerkan kekayaan mereka. Namun, suasana seketika hening ketika sebuah Rolls-Royce Phantom edisi terbatas berhenti tepat di depan pintu utama. Semua mata tertuju pada sosok yang keluar dari mobil tersebut. Bukan selebriti, bukan pejabat, melainkan Xiao Feng. Namun, ini bukan Xiao Feng si tukang ojek, ini adalah Xiao Feng sang CEO. Dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah yang membalut tubuh atletisnya, ia melangkah dengan percaya diri. Aura kemiskinan yang dulu melekat padanya lenyap tak berbekas, digantikan oleh karisma seorang penguasa yang mampu membuat siapa saja menunduk hormat. Melihat Xiao Feng masuk ke dalam ballroom, Lin Ro bukannya sadar diri, malah semakin menjadi-jadi. Ia mengira Xiao Feng menyewa baju mahal dan mobil sewaan hanya untuk menjaga gengsi. Dengan suara lantang di depan ratusan tamu, Lin Ro kembali menghina Xiao Feng. Ia menuduh mantannya itu menyusup masuk, atau mungkin melamar kerja sebagai pelayan di pesta pernikahannya sendiri. Tawa para tamu undangan pecah, mereka mencemooh Xiao Feng sebagai badut yang tidak tahu malu. Lin Ro merasa menang di atas angin, egonya melambung tinggi, tanpa menyadari bahwa ia sedang menggali kuburannya sendiri di hadapan pemilik tempat ia berdiri saat ini. Tiba-tiba, keributan terjadi di pintu masuk staf. General Manager Hotel beserta seluruh jajaran direksi berlari tergesa-gesa membelah kerumunan tamu. Lin Ro tersenyum puas, mengira mereka datang untuk mengusir Xiao Feng. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Sang manajer hotel berhenti tepat di depan Xiao Feng, dan bersama seluruh stafnya, mereka membungkuk 90 derajat. Selamat datang Tuan Besar Xiao, maafkan kelalaian kami menyambut kedatangan Anda. Seruan itu menggema di seluruh ruangan. Senyum di wajah Lin Ro lenyap seketika, digantikan oleh pucat pasi seputih gaun pengantinnya. Suaminya gemetar hebat, menyadari bahwa orang yang baru saja ia hina adalah pemilik dari perusahaan tempat ia bekerja. Kenyataan menghantam Lin Ro lebih keras daripada tamparan fisik. Pria yang ia buang demi emas palsu ternyata adalah pemilik tambang berlian sesungguhnya. Hotel ini, bahkan perusahaan tempat suaminya bekerja, semuanya adalah milik Xiao Feng. Pernikahan impiannya hancur berantakan dalam sekejap. Suaminya yang pengecut langsung melepaskan tangan Lin Ro, takut dipecat dan dihancurkan karirnya.
Lin Rou jatuh terduduk, air mata penyesalan membasahi wajahnya yang cantik namun serakah. Ia mencoba meraih kaki Xiaofeng, memohon kesempatan kedua, memohon cinta yang dulu ia sia-siakan. Tapi semuanya sudah terlambat. Gelas yang pecah tidak akan pernah bisa kembali utuh. Xiaofeng tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menarik kakinya dari genggaman Lin Rou dan berbalik pergi. Ia tidak perlu marah, tidak perlu berteriak. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menghancurkan ego mereka yang setinggi langit. Bagi Xiaofeng, balas dendam terbaik bukanlah menyakiti mereka, melainkan menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih baik tanpa mereka. Ia melangkah keluar dari hotel mewahnya sendiri, meninggalkan Lin Rou yang meraung dalam penyesalan abadi. Xiaofeng tahu, ia pantas mendapatkan seseorang yang mencintainya saat ia tidak punya apa-apa, bukan seseorang yang hanya datang saat ia memiliki segalanya. Dan begitulah, sang naga kembali ke tahtanya.